Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Tuhfatul Bahiyah ala mulakhasi qaidil lughah al-arabiyyah. Kasratu, ya, kasrah itu menjadi tanda jar bagi isim mufrad serta jamak taksir serta jamak muannats salim. Seperti contoh-contoh yang diberikan oleh mu'allif. Wasaltu ila dari, dari isim mufrad majrur berakhiran kasrah. Ya, dari ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala al-akhir li'annahu ismun mufrad. ويليه تحدثت مع الرجال. Ya, مع الرجال الرجال isim jamak taksir. Nah, di situ dia majrur karena dia berakhiran kasrah. Ya, الرجال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الآخر لأنه جمع تكسير. ثم أسقط الطالبات إلى المعلمات. المعلمات أسقط menyimak para ustazah. Ya, al-mu'allimat, guru-guru perempuan, isim jamak muannats salim, majrur karena berakhiran dengan kasrah. Ya, al-mu'allimati ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'u muannatsin salim. Itu tiga isim yang tanda jarnya itu dengan harokat, harokat kasrah, isim mufrad dan jamak taksir disertai dengan jamak muannats salim. Tanda yang kedua untuk jar bagi isim adalah huruf ya. Al-ya'u fil musanna wa jam'il mudzakkari salimi wal asma'il khamsah. Ya, ya digunakan sebagai tanda jar pada isim musanna, jamak mudzakkar salim pada asma' khamsah. Nah, contohnya seperti itolak itu ala kisota ini. Ya, aku menelaah dua cerita, dua kisah. Nah, kisota ini ismun majrurun bi ala. Kemudian tanda jarnya alia. Alamat jarihi alia. Limadha? Li'annahu musannan. Marartu bil muhandisaini. Ya, di sini ceritanya muhandisina, akhwan. Ya, ini contoh untuk yang jamak mudzakkar salim. Ya, marartu bil muhandisina. Saya berpapasan bertemu dengan para insinyur. Al-muhandisina majrurun bil ba. Tanda jarnya ya li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Kemudian contoh yang ketiga, ta'addastu ma'akhika.
Akhika ismun majrurun, ya akhi di situ asma khamsah. Dan kita sudah tentunya masih ingat apa itu asma khamsah. Akhi di situ dia mudhafun ilaihi majrur. Dan dia jarnya dengan huruf ya, dengan tanda huruf ya. Karena dia adalah termasuk al-asma al-khamsah. Nanti mudhaf lagi kepada dhamir kaf. Naam. Ya, kemudian mu'alif tambahkan yang ketiga. Ya, kata beliau, wa hunaka asma'un tujaru bil fathah. Dan selain itu juga ada isim-isim dalam bahasa Arab. Fil muradi wa jam'i taksiri. Ya, bisa dia itu adalah isim yang mufrad atau nanti juga nanti dia isim jamak taksir. Tetapi tanda jarnya bukan kasrah, ya, tetapi dia tujaru bil fathah. Nah, dijarkan dengan tanda harokat fathah. Padahal dari di atas, di awal, ya, al-kasrah bil mufradi wa jam'i taksiri. Ya, berarti ini keluar dari keumuman tanda jar kasrah. Ya, ada sebagian dari isim mufrad dan isim jamak taksir itu jarnya dengan fathah. Sama hadil asma'u bil mamnu'i minas sarf. Dan isim-isim ini yang entah mufrad entah jamak taksir yang tanda jarnya dengan fathah bukannya dengan kasrah dinamakan dengan al-mamnu' minas sarf. Nanti juga ada pula yang menyebutnya al-asma'ul lati la tansarif atau al-ismu ghairul munsharif. Ya, tapi dia sama, ya. Ya, dia tidak menerima tanda jar kasrah, tetapi tanda jarnya itu fathah. Naam. Jadi setidaknya ada 3 tanda jar bagi ismu. Malfudhah, catatan. Yang pertama, al-ula yujarul ismul mubtalu akhiru bil alifi atau bil ya'i. Isim mu'tal akhir, ya, baik yang mu'tal akhir dengan alif atau mu'tal akhir dengan ya. Nah, yang alif seperti misalnya al-fata, isim-isim maksud, atau yang mu'tal ya misalnya seperti al-qadi, isim-isim manqus. Nah, isim-isim mu'tal tersebut yujaru bikasratin muqaddaratin ala akhir. Dan nanti isim-isim tersebut jarnya itu dengan tanda kasroh. Ya, nanti dia mufrad ataukah jamak taksir. Tapi kalau dia mu'tal akhir bil alifi atau bil ya'i, la yujaru bi kasroh. Tapi kasrohnya muqaddarah. Ya, dengan alasan yang dulu pernah dijelaskan. Kalau maksur maka li ta'adzur. Kalau mankus karena dia listiqal. Kemudian ada pula nanti ada sebab yang ketiga sebenarnya. Nanti ada isim-isim yang dia bukan nggak harus maksur ataupun mankus. Tapi nanti ada isim-isim yang sebenarnya dia asal tanda i'rabnya itu tanda i'rab yang zahirah, tapi dia mudhaf kepada dhamir ya mutakallim. Maka nanti juga tanda jarnya itu tidak dengan kasrah yang zahirah, tapi nanti kasrah muqaddarah. Misalnya marartu bi abi. Ya, marartu bil fata wa bil qadi wa bi abi. Maka itu semuanya majrur dengan tanda kasrah yang muqaddarah. Ya, ada 3 alasan. Salah satunya ada yang ta'adzur, satunya listiqal, satunya karena istiqal mahal bil harokah
al-munasibah ya al-mutakallim. Tsaniyah, tusamma al-kasratu alamat al-jari al-asliyah. Kasroh adalah tanda jar asli. Ya, dia induknya tanda jar. Wa tusamma al-ya'u wal fathatu alamatayul jarri al-far'iyatain. Adapun tanda yang lainnya seperti ya dan fathah itu termasuk tanda turunan, ya, tanda cabang, bukan tanda induk, bukan tanda asli. Jadi nanti kebanyakan isim itu nanti akan kita temui tanda jarnya itu adalah dengan kasroh, karena itu adalah tanda aslinya, induknya. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Sanian halatul jaril ismi. Kondisi-kondisi atau keadaan di mana isim itu nanti dijarkan atau isim itu majrur. Qala al-mu'allifu yakunu al-ismu majruran fi halatain. Kata beliau, isim itu majrur pada dua keadaan. Yang pertama, idza sabaqahu harfu jarrin. Apabila ia didahului oleh huruf jar. Ya, nanti salah satu di antara huruf-huruf jar, maka isim majrur. Yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi. Ya, apabila dia statusnya sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi ada isim lain yang mudhaf kepadanya. Ya, bersandar kepada mudhaf ilaih. Nah, jika apabila isim statusnya sebagai mudhaf ilaih, maka nanti dijarkan. Nah, hanya dua saja keadaan isim itu nanti majrur. Tetapi nanti juga ada tambahan yang ketiga. Nah, tapi penyebabnya majrur, asalnya, permulaannya, kalau dia dimasuki huruf jar atau kalau ada idhofah, dia sebagai mudhaf ilaih. Beliau katakan kadzalika yakunu ismu majruran idza kana tabi'an lismin majrur. Demikian pula, selain karena huruf jar dan idhofah tadi, isim juga bisa majrur apabila dia tabi. Nah, apabila dia menjadi tabi, pengikut bagi isim majrur yang lain. Nah, sudah ada isim majrur, kemudian dia statusnya sebagai tabi. Entah na'at, ma'tuf, taukid ataupun badal. Nah, karena dia tabi bagi isim majrur tersebut, maka dia juga ikut majrur. Nah, jadi totalnya ada 3 keadaan di mana isim itu nanti harus dijarkan. Yang pertama, al-majruru bi harfil jar. Nah, pembahasan pertama untuk isim yang jar karena kemasukan huruf jar. Yujarul ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jar. Isim itu nanti majrur apabila terletak setelah sebuah huruf di antara huruf-huruf jar. Dan huruf jar itu ada banyak. Di antara yang beliau sebutkan seperti min, ila, hatta, bi, an, ala, alba, al-lam, al-kaf. Ya, dibaca alba, al-lam, serta al-kaf. Bukan bi, li, ataupun ka. Sebuah kalimat terdiri dari satu huruf hijaiyah saja, maka disebut dengan nama hurufnya. Kalau sudah 2 huruf penyusunnya atau lebih, maka disebut dengan sebagaimana ini dibaca. Ya, kita baca min, bukan mim dan nun. Ila, bukan hamzah, lam, dan alif. Min, ila, hatta, fi, an, ala. Nah, adapun kalau sudah terdiri dari satu huruf saja, maka kita sebut nama hurufnya. Al-ba'u, al-lamu, al-kafu.
wawul qasam berikutnya serta ta'ul qasam, dan juga sebenarnya juga ada ba'ul qasam. Dan beliau cukupkan dengan menyebut huruf ba. Kemudian ada pula rubba, mud serta mundu, kemudian khola ada serta hasya. Nah, contohnya misalnya sirtu minal manzili ilal hadiqati. Ya, aku berjalan dari rumah ke taman. Ya, al manzili, demikian pula al hadiqati, masing-masing dari keduanya didahului oleh huruf jar. Ya, mereka terletak setelah huruf jar. Maka dijarkan. Ya, maka ia majrur. Ya. Al-manzili ismun majrurun bimin, karena jarnya kasroh karena dia isim mufrad. Al-hadiqati dia juga isim majrur, ya, majrurun bi ila. Ya, dan jarnya kasroh karena dia juga termasuk isim mufrad. Nah, ya, kemudian setelah ini beliau nanti akan sebutkan penjelasan ringkas, syarhun mujazun, penjelasan ringkas terhadap penggunaan masing-masing huruf jar yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya, secara ringkas. Nah, ya, berikut ini penjelasan ringkas atas penggunaan sebagian huruf-huruf jar. Yang pertama adalah huruf jar min. Ya, min adalah induk dari bab huruf-huruf jar. Maka dia disebutkan di awal. Dan min ini punya banyak makna. Tapi yang paling utama, yang paling pokok maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis. Ya, tusta'malu lil ibtida'. Dan makna lainnya misalnya lil tab'id. Nah, ibtida' itu menunjukkan permulaan. Adapun tab'id ai ma yufidu makna al-juz'i. Ya, tab'id itu menunjukkan makna bagian. Ya, bagian dari. Nah, tapi yang paling utama adalah ibtida'. Ya, dia bisa bermakna nanti banyak sampai Ibnu Hisham itu kalau tidak salah dalam kitabnya Muqnil Labib menyebutkan sampai ada 15 fungsi atau makna huruf jar min. Tapi juga intinya itu kembali kepada al-ibtida' yang menunjukkan permulaan dari suatu hal. Misalnya di sini beliau contohkan mu'allif kharajtu minal manzili. Ya, aku telah keluar dari rumah. Ya, minal manzili dari rumah ini menunjukkan permulaan keluarnya. Nah, lil ibtida'. Tapi dia juga bisa bermakna lain ya. Dan di sini penulis mencukupkan dengan tab'id. Apa tadi? Ya, memberikan makna bagian dari atau sebagian ya. Ya, tab'id maknanya sebagian. Seperti anfaqtu min nukudi. Aku menginfakkan nukudi, ya, uangku. Tapi di sini pakai rujar min nukudi. Artinya tidak semua uangnya, tetapi sebagian dari uang saya. Nah, saya menginfakkan sebagian dari harta atau uang saya. Nah, ini maknanya tab'id. Dan nanti dia juga bisa bermakna dzarfi ya, min itu. Tapi ya, tadi entah makani entah zamannya, tapi nanti kembali ke tidak juga. Kemudian yang kedua adalah ilah. Ilah juga punya banyak makna. Tapi dia intinya adalah al-intiha. Ya, taduru al-intiha. Ya, kebalikan dari min. Min ibtida'. Nah, kalau ilah itu intiha. Maknanya juga banyak, tetapi dia kembalinya juga
intiha ini. Nah, intiha ya, dia menunjukkan akhir dari tujuan atau selesainya dari tujuan. Entah sampai akhir persis atau nanti sebelum atau menjelang akhir. Nah, itu makna dari huruf ila. Nah, contoh jasirtu al-barihata ila akhiril laili. Ya, aku berjalan al-barihata malam tadi, malam, ila akhiril laili. Atau ila nisfihi, sampai akhir malam atau sampai separuh malam. Ya, menunjukkan akhir dari berjalannya tadi malam. Ya, entah itu nanti ila akhiril lail atau ila nisfihi. Ya, nanti bisa benar-benar di akhir malam atau nanti menjelang akhir malam. Ya, nah, tergantung maksud dari penuturnya. Kemudian berikutnya adalah hatta. Ya, hatta ini termasuk huruf yang punya banyak wajah. Ya, karena kita akan dapati nanti hatta itu kadang-kadang dia masuk kepada isim. Di tempat lain kadang-kadang kita temui dia maksudnya kepada fiil. Nah, padahal kalau huruf jar, dia hanya masuk kepada isim. Nah, berarti nanti hatta ini kadang-kadang dia statusnya bukan sebagai huruf jar. Nah, setidaknya ada 5 makna untuk hatta. Ya, dia punya 3 makna kalau bertemu dengan isim dan punya 2 makna lain kalau bertemu dengan fiil. Punya fungsi lain kalau bertemu dengan fiil. Ya, kalau nanti dia masuk kepada isim, maka terkadang dia maknanya intiha ghayah. Ya, mirip seperti ilah. Ya, dia bermakna ilah. Meskipun ada sedikit perbedaan. Nah, ketika itu nanti maka dia statusnya sebagai huruf jar, berarti nanti isim setelahnya itu majrur. Ya, kemudian terkadang dia bukan huruf jar. Ya, yang kedua dia fungsinya sebagai huruf athof. Ya, nah, nanti kalau dia sebagai huruf athof, maka nanti isim setelahnya itu tidak mesti jar. Nah, nanti dia mengikuti isim sebelum hatta. Nah, jadi isim setelah hatta, kalau dia sebagai huruf athof, maka nanti dia isim setelahnya ma'tuf kepada ma'tuf alaih. Ya, kalau ngikutin isim sebelumnya. Nah, dan maknanya juga intihaul ghayah. Kemudian kadang hatta ini tidak beramal. Ya, jadi isimnya setelahnya tidak tapi tidak pula nanti harus jar. Maka nanti isim setelah hatta ini marfu. Nah, ya karena nanti hatta di sini bermakna sebagai huruf ibtida. Ya, untuk menandakan bahwa kata setelahnya itu adalah awal dari kalimat baru. Jadi isim setelahnya itu marfu. Adapun kalau nanti ia bertemu dengan fiil, maka yang dominan pada umumnya nanti dia fungsinya menasabkan fiil tersebut. Ya, dia menunjukkan goyah juga ya hingga sampai. Ini ketika konteks fiilnya itu mustakbal, ya dia masuk ke fiil mudhari tapi konteksnya mustakbal. Adapun kalau dia masuk kepada fiil mudhari tapi konteksnya tidak mustakbal, konteksnya sekarang, maka nanti hatanya tidak beramal. Nah, itu gambaran umumnya
hatta harfun nasbin idza dakhalat ala cara sederhana saja lebih mudah untuk kita nasabkan. Ya, maksudnya dia menasabkan fi'il mudhari ketika ia masuk kepadanya. Ya, bukan tetapi menasabkan fi'il mudhari. Dan nanti ini akan dijelaskan pada bab nawasibul fi'li. Karena hatta ya, takunu harfa adfin atau harfa jarrin. Nah, hatta itu nanti statusnya sebagai huruf ataf atau bisa juga nanti sebagai huruf jar, sebagaimana pada pembahasan kali ini, ketika dia masuk kepada isim. Wahia fil halatil akhirati, dan ia pada keadaan yang terakhir ini, yaitu pada dia masuk kepada isim, ya, sebagai huruf jar khususnya menunjukkan pada berakhirnya suatu tujuan. Ya, tadulu ala intiha'il ghayah. Ai makana akhiralin nihayah. Ya, akhir dari ya, tujuan, sama maknanya. Jadi nanti hatta sebagai huruf jar memajurkan isim setelahnya, maknanya itu intiha'il ghayah, ya, seperti ilah. Nah, contohnya yang diberi oleh mu'allif, salamun ya hatta matla'il fajri. Selamatan pada malam itu sampai matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Nah, di sini hatta satunya sebagai huruf jar. Nah, di mana pada ayat ini menunjukkan makna keselamatan, salam, itu sampai terbitnya fajar. Jadi ketika sudah terbit fajar, sudah tidak salam lagi. Nah, sudah bukan Lailatul Qadar maksudnya. Nah, sampai batas fajar saja. Nah, fajarnya tidak termasuk lagi malam Qadar. Dan ini ada ungkapan yang senantiasa disebutkan dalam kitab-kitab nahwu berkaitan dengan hatta ini untuk membedakan antara dia sebagai huruf jar, huruf ataf atau yang lain. Seringkali kita dapati para ulama yang menyebutkan contoh akal tu as-samaka atau as-samaka juga boleh, hatta ro'siha, dan terkadang dibaca hatta ro'saha, dan juga bisa dibaca hatta ro'suha. Akal tu as-samaka atau as-samakata hatta ro'siha, berarti hatta di sini statusnya sebagai huruf jar. Ya, saya makan ikan. Kalau hatta ro'siha sebagai huruf jar, maka nanti artinya sampai kepalanya. Ya, saya makan ikan sampai kepalanya. Tapi kalau hatta ro'siha, ini mananya kepalanya tidak ikut dimakan. Sampai batas kepalanya. Nah, jadi saya makan ikan itu hingga kepalanya. Namun makna inti al-ghayah di sini biasanya maknanya itu kepala ikan, ya, hatta ro'siha, tidak sampai ikut dimakan. Jadi hanya menjelang atau sebelum batas akhirnya. Tapi kalau kita baca akal tusam kata hatta ro'saha. Ya. Saya makan ikan hatta ro'saha. Kepala ikannya dinasabkan, berarti hatta di sini huruf ataf. Ya, ro'saha ma'tuf kepada as-samakata. Nah, di sini maknanya saya makan ikan sampai kepalanya, yaitu kepalanya juga sekalian dimakan. Ya, kepalanya ikut dimakan. Atau kalau mau menerjemahkan, ya saya makan ikan beserta kepalanya. Ya. Supaya tidak ambigu misalnya. Yaitu hatta yang pertama tadi huruf jar, kepalanya tidak ikut dimakan. Lalu huruf atau hatta ro'saha, kepalanya ikut dimakan. Dan ternyata juga bisa dibaca marfu hatta ro'suha. Ya, ada sebagian membolehkan akal tu sama kata hatta ro'suha. Nah, di sini
Kenapa kok marfu? Ya tadi karena hatta di sini dianggap sebagai huruf ibtida. Jadi setelahnya itu adalah kalimat baru. Saya telah makan ikan hatta ra'suha. Nanti ra'suha di sini mubtada. Yang khobarnya itu mahzuh. Ya, takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Sampai kepalanya juga dimakan. Jadi di sini maknanya serupa dengan ketika tadi baca hatta ra'saha. Kepalanya ikut dimakan. Nah, itu hatta ketika masuk kepada isim. Kemudian huruf jar berikutnya adalah fi. Fi dzarfiyatil makaniyati. Kata beliau, fi ini menunjukkan keterangan tempat. Dzarfiyah makaniyah. Seperti misalnya pada contoh ar-rajulu fil masjidi. Kubi ma'un. Maka di sini huruf fi menunjukkan keterangan tempat di atau di dalam. Tapi sebenarnya sebagian besar umumnya mengatakan tidak cuma dzarfiyah makaniyah, tapi fi juga bisa bermakna dzarfiyah az-zamaniyah. Ya, kata keterangan waktu juga bisa. Nanti tergantung dia masuk kepada isim yang seperti apa. Kalau masuk kepada isim zaman ya dia maka dzarfiyah zamaniyah. Ya intinya nanti kalau fi maknanya dzarfiyah. Ya makna utama dari fi adalah dzarfiyah. Kemudian an mujawazati. An itu bermakna mujawazah, artinya melampaui atau melewati. Dan maknanya juga banyak sebenarnya untuk an ini. Tapi yang utama adalah ini, ya, mujawazah, melewati atau melampaui. Nah, seperti pada contoh ibta'id anis syarri, yang menjauhlah dari syar, kejelekan. Nah, di sini maknanya ya melewati, jangan sampai di situ, ya, menghindar. Ya. Baik, ya, dikatakan tadi maknanya tajawaz syarra wabta'id anhu. Ya, lewatilah kejelekan. Jangan mampir ke situ, tapi lewati. Ya, maksudnya hindari, kemudian ibta'id anhu, kemudian menjauh darinya. Ini maksud dari mujawazah. Meskipun kadang-kadang kalau diterjemahkan seperti min, ya dari. Nah, tapi kita sudah paham tadi maknanya min itu ibtida, sedangkan an itu mujawazah. Maka kalau kita perhatikan itu hadis-hadis bukan pakai min, ya, tapi pakainya an. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya pakai an Abi Hurairah ya karena menunjukkan mujawazah. Ya, hadisnya tidak berasal dari Abu Hurairah tapi ya hanya lewat saja, jadi hanya sebagai mata rantai sanadnya. Nah, sumbernya bukan dari Abu Hurairah. Ya, maka pakai an. Kemudian berikutnya ala. Ala menunjukkan mana isti'la maksud saya. Ya, menunjukkan ketinggian. Misalnya Ahmadu ala sabti. Ya, Ahmad ada di atas atap. Al-kitabu alal maktabi. Nah, kitabnya di meja. Kan maksudnya di atas meja. Ya, dia menunjukkan isti'la. Nah, kemudian berikutnya adalah alba. Alba tidak malu di afrodin mutanawwi'atin. Ya, digunakan untuk bermacam atau berbagai tujuan. Jadi antaranya ya, dia menunjukkan
fungsi dzarfiyah makaniyah, bermakna seperti fi. Jika nanti untuk isti'anah, ya, bantuan atau pertolongan, atau ta'wid, ya, penggantian, atau iltisaq yang menunjukkan menempel, atau qasam, ya, digunakan untuk keperluan sumpah. Misalnya kalau contohnya istama'na bil manzili, maksudnya istama'na bil manzili, sama, ya, itu baknya berfungsi sebagai dzarfiyah makaniyah, ya, bermakna sebagai fi. Atau yang lainnya seperti katabtu bil qalami, ya, saya menulis dengan pena. Maksud di sini saya menulis dengan bantuan alat menulis yaitu pena. Ya, ini maknanya baknya isti'anah. Dan bisa juga bermakna at-ta'wid, menukar atau mengganti. Istara itu bimi'ati junaihin. Ya, nggak jelas ini, lo tidak sebutkan membeli apa. Tapi ada yang dibeli. Saya membeli sesuatu bimi'ati junaihin, ya, dengan harga, dengan membayar 100 guinea. Artinya menukar barang yang dibeli tadi dengan memberikan 100 guinea. Ini maknanya dia berfungsi sebagai takwid, menunjukkan makna takwid. Kemudian contoh lain, marartu bi Muhammadin. Al-ba' huna bimakna iltisaq awil qurbi, menunjukkan dekat. Tapi kalau sampai menempel, dekat banget, namanya iltisaq. Ya, jadi di sini baknya bisa bermakna kedekatan atau sangat dekat. Kemudian yang juga ma'ruf, ya billahi dan nufarritu fi hukukina. Ya, demi Allah, baknya digunakan untuk bersumpah, lil qasam, dan nufarritu fi hukukina, kami tidak akan melalaikan hak-hak kami. Naam. Berubah banyak makna. Ya, beliau di sini sebutkan banyak. Meskipun tadi min juga punya banyak makna. Dan beliau cuma sebutkan dua. Dalam penyebutan beliau sebutkan beberapa. Lalu berikutnya alam. Faedahnya lil milki wal ta'lil. Ya, lam bisa bermakna kepemilikan atau sifil milki, ya, seperti kepemilikan juga, tapi majas, ya, tidak hakiki, maka disebut sifil milki. Serta li ta'lil, ya, menunjukkan alasan atau sebab. Ya, contoh yang lil milki, kepemilikan, seperti misalnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma fis samawati wa ma fil ardi, semua apa yang ada di langit dan di bumi, lillahi, adalah milik Allah. Ya, lamnya di situ bermakna al-milk, milkun. Kemudian contoh untuk huruf lam seperti lidari babun. Rumah itu punya pintu. Nah, tapi di sini pemilik artinya pintu adalah hak miliknya rumah. Ya, secara hakiki rumah tersebut menguasai atau memiliki pintu, tidak. Tapi ini majas saja. Maksudnya di rumah ada pintunya. Ya, ini namanya sibul milk. Ya. Dan nanti ada catatan kakinya tentang perbedaan antara kedua tadi. Adapun contoh yang untuk taklil,
Seperti jitu liikromika. Saya datang dalam rangka untuk memuliakanmu, untuk menghormatimu. Ini taklil. Nah, karena alasan kenapa dia datang. Atau tujuan mengapa dia datang. Kemudian catatan kaki pada halaman 139. Wal farqu bainal lam allati lil milki wa bainal lati li sibil milki. Perbedaan antara huruf jar lam ketika ia berfungsi sebagai kepemilikan yang hakiki ataupun yang sibul milki. Nah, dia kiasan saja. Apa itu? Annal lama lil milki hiya dakhilatu baina idatain wa maskubuha yamlik. Untuk lam jar yang bermakna lil milki, maka nanti huruf lam tersebut masuk pada dua isim. Misalnya kedua isim zat, di mana isim yang ia masuki atau isim setelahnya itu dia memang memiliki isim yang disandarkan maknanya kepadanya. Nah, seperti pada ayat tadi yang disebutkan, fil ayat al-madhkurah. Ya, memang Allah memiliki setelah yang apa ada di langit dan di bumi. Hakikatnya memang demikian. Wa amal lamu lisibil milki fahiyya usama laman nisbah wa hiya dakhilatu baina zatain wa masbuha la yamliku. Adapun untuk lam jar yang bermakna sibil milk, maka dia kadang-kadang dinamakan lam nisbah. Nah, dia masuk juga kepada dua isim. Masuk di antara dua isim. Yang biasanya kedua juga ada isim zat. Di mana isim yang ia masuk ia datangi, isim setelahnya itu la yamliku. Tidak benar-benar secara hakikat itu menguasai atau memiliki. Nah, tapi hanya maja saja. Nah, belum beri contoh. Al-lijamu lil farosi. Ya, tali kekang itu milik kuda. Ya, diperuntukkan bagi kuda. Ya, bukan artinya kuda itu yang memiliki tali kekang. Ya, pemilik kuda itulah malah mungkin yang punya tali kekang kudanya. Nah, baik kuda ataupun tali kekang yang memiliki sang empunya. Nah, tapi di sini ketika dia dinisbatkan kepada kuda, maka artinya sibul milki. Nah, catatan, idza dakhala harful jarri al-lamu ala ismin muhallan bi'al. Apabila huruf jar lam ini masuk kepada isim yang beralif lam, hurufat alifu min al. Nanti huruf alif dari alif lam pada isim beralif lam tersebut dihapus secara tulisan. Nah, sebagaimana pada kita lihat pada contoh tersebut ya, ada huruf jar lam masuk pada al-mulku misalnya, nanti dibaca al-mulki. Atau secara tulisan maka nanti setelah lam kita lihat di situ adalah lam lagi tanpa ada alif antara keduanya. Padahal lam setelah itu alif lam. Nah, ini karena kaidah penulisannya yang alifnya dihapus. Ya, ada lil mulki atau lil mulki atau lil jari di situ. Ya, alifnya mahdzufah. Nah, tapi huruf-huruf jar berikutnya, Muhammad, tafadhol. Nah, Ustaz. Al-kafu ya, Ustaz. Aywa. Al-kafu litasbihi mitlu al-mumaridatu kal malaki. Muhammadun kal asadi. Wawul qasami tadkhulu 'alal muqassami bihi mislu wa apa ya, Ustaz? Wa haqqika
la'ukafi'unnaka. Laukafi'annaka. La'ukafi'annaka. Ta'ul qasami la tusta'malu illa ma'a lafzil jalalati. Allah. Mislu tallahi lan yudhi al-haqqu al-muqtasabu. Rubba litaqlili wa la tadkhulu illa ala nakiratin mislu rubba rajulin alimin laqitu. Muz wa munzu wa huma ismani idza waqa'a ba'dahuma fi'lun wa harfa jarrin idza waqa'a ba'dahuma ismun. Wa yakunani fil halatil akhirati bimanamin. Mislu ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati. Qala wa'ada wa hasya sabaqal kalamu anha inda dirasatil mustasna. Naam, ahsanta. Jazakallahu khairan. Baik. Afwan. Berikutnya huruf jar al-kaf. Al-kafu litasbih. Fungsinya atau faedahnya bermakna tasbih, penyerupaan. Seperti al-mar'atu kan malaki. Para perempuan itu bagaikan malaikat. Serupakan dengan malaikat. Muhammadun kal asadi. Muhammad itu bagaikan singa, seperti singa. Ya, Muhammad disamakan dengan singa. Maksudnya Muhammad pemberani. Itu huruf jar kaf, maknanya litasbih. Ya, penyerupaan. Kemudian wawul qasam. Ya, wawu juga punya beberapa wajah. Tapi yang kita bicarakan di sini wawunya wawul qasam. Ya, ada wawu huruf ataf, ada wawu huruf jar. Nah, kalau dia sebagai huruf jar, dia adalah wawul qasam. Wawul qasam tadkhulu 'alal muqsam bihi. Masuk pada perkara yang dijadikan alat sumpah. Ya, karena memang dia digunakan untuk bersumpah. Seperti misalnya wahabbika laukafi'annaka. Ya, demi hakmu, sungguh aku akan memberimu hadiah atau mencukupimu. Ya, di situ wahabbika ya, majrur karena wawul qasam. Nah, tapi di situ ada catatan tentang kalimat contoh yang diberikan oleh Bukhari. La yajuzu al-halfu bi ghairillahi. Ini contoh yang enggak bagus. Secara syariat tidak diperkenankan ya karena bersumpah dengan selain Allah. Al-halfu itu juga maknanya qasam sumpah. Wa innamal halfu yakunu billahi. Yang namanya bersumpah itu hanyalah dengan Allah semata. Ya, dengan namanya ataupun sifatnya. Ya, bismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi. Ya, kalau sedangkan Allah maka ini tidak boleh. Bisa masuk kepada pengagungan kepada selain Allah, ya bisa masuk ke kesyirikan. Nah, karena perkara yang digunakan bersumpah biasanya adalah perkara yang agung, yang penting. Maka dihindari. Ya, bersumpahlah dengan Allah semata. Kemudian berikutnya ta'ul qasam. Ada huruf jar yaitu ta. Nah, nanti maknanya seperti wawul qasam, yaitu untuk bersumpah. Jadi sudah kita dapati ada 3 huruf jar
yang disebut sebagai huruf-huruf sumpah. Tadi yang pertama ada huruf ba, kemudian ada wawu, serta yang terakhir ini adalah huruf ta. Nah, meskipun sama-sama sebagai huruf qasam misalnya dalam sebuah kalimat, maka nanti antara ketiganya terdapat perbedaan. Yang paling umum adalah huruf ba qasam. Karena huruf ba qasam ini dia bisa digunakan masuk kepada isim yang dohir ataupun yang domir. Ya, billahi boleh, dengan siap khitab, bika ya demi engkau ya Allah, juga bisa. Kemudian setelah itu lebih sempit lagi adalah huruf wawu qasam. Nah, dia hanya bisa masuk kepada isim dohir saja. Hanya wallahi, tidak bisa waga. Malah lucu ya. Tapi maksudnya kepada asma atau sifatillah yang dohir, berupa isim dohir. Tidak bisa ke domir. Nah, tak kosam ini lebih sempit lagi dibandingkan kedua kosam sebelumnya. La tusta'malu illa ma'allah min jalalah. Dia masuknya hanya kepada lahul jalalah mata, hanya Allah saja. Jadi Allahi misalnya. La jadi al-haqu al-muqtasiba. Ya. Kebenaran tidak akan menyanyiakan atau melalaikan, tidak akan lalai dari al-muqtasibah, orang yang curang, orang yang korup. Putranya huruf jar maka adalah majrur. Nah, kemudian berikutnya rubah. Huruf jar rubah litaklil, menunjukkan makna sedikit, padahnya taklil, sedikit. Tapi ada juga nanti rubah itu faedahnya bukan taklil, malah kebalikannya, taksir. Nah, rubah bisa bermakna taklil ataupun taksir, menunjukkan mana sedikit atau banyak. Ya, nanti dilihat dari konteksnya. Dan rubah ini nanti dia hanya masuk kepada isim nakirah saja, tidak kepada isim yang ma'rifat. Hanya masuk kepada isim nakirah. Rubah rajulin azmi laki itu. Ya, sedikit laki-laki yang berpengetahuan yang aku temui. Dan di sini rubahnya hanya masuk kepada isim yang nakirah. Kemudian berikutnya dua huruf jar mu serta mundu. Nah, mu serta mundu ini terkadang dia isim, terkadang dia huruf jar. Huma asmani idza waqa'a ba'dahuma fi'lun. Kalau nanti kalimat kata yang datang setelahnya itu adalah fi'il, maka dia bukan yang sedang kita bicarakan di sini. Nah, dia bukan huruf jar, tapi isim. Adapun kalau nanti yang datang setelah mus atau mundu ini adalah isim, nah, berarti dia huruf jar. Maka isim setelahnya itu dijarkan. Ya, wa harfa jarin idza waqa'a ba'dahuma ismun. Wa yakunani fil halatil akhirati bi makna min. Dan nanti kalau dia berlaku sebagai huruf jar, masuknya kepada isim, nanti
faedahnya atau fungsinya seperti min, ya, bermakna min. Tapi nanti dia masuknya hanya kepada isim zaman saja. Tidak ya dorfiyah zamaniyah. Misalnya, ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati. Aku tidak melihatmu, tidak berjumpa denganmu semenjak hari Jumat. Di sini dia masuknya kepada isim zaman saja. Bermana min. Ya, sama ya, mud atau mundu itu maknanya sama. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh mu'allif adalah qala ada serta hasya. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan istisna atau mustasna pada mansubatul asma. Ya, qala ada serta hasya ini dia bisa huruf jar, tapi kalau kita lihat pelajaran dulu, maka dia juga bisa statusnya bukan huruf, tetapi malah fiil. Nah, kalau dia nanti sebagai fiil, maka isim setelahnya tidak majrur tetapi malah mansub. Nanti maf'ul bih. Tetapi apalagi kalau ada masdariyah sebelumnya, pasti nanti dia bukan huruf jar. Tapi kalau tanpa huruf masdariyah, maka kalau ada satu hasa ini ya kita bisa memilih apakah statusnya sebagai fiil ataukah sebagai huruf jar. Kalau sebagai huruf jar maka tentunya nanti isim setelahnya dimajrurkan. Apapun maknanya nanti ya sama baik sebagai fiil atau isim dia istisnanya mengecualikan. Nah, ya demikian yang bisa kita baca pada malam hari ini. Masih ada sebagian lagi pembahasan untuk isim majrur dengan huruf jar. Nanti berkaitan dengan huruf jar itu ada yang asli, ada yang zaidah. Nah, kafa itu bihada. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Nahtatim bi qira'at kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.